Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang pelajaran ilmu pengetahuan, yaitu ciri dan kegunaan benda. Benda memiliki massa dan volume benda. Apa yang dimaksud massa? Massa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Contohnya, massa jeruk lebih besar, sedangkan massa tomat lebih kecil. Kesimpulannya, makin berat suatu benda, maka massanya akan semakin besar. Dan sebaliknya, makin kecil atau makin ringan suatu benda, maka massanya juga akan semakin kecil. Dan yang kedua adalah volume. Benda itu memiliki volume. Apa itu volume? Volume adalah banyaknya suatu benda yang menempati ruang. Perhatikan gambar berikut ini. Volume teh di teko lebih besar, sedangkan volume teh di cangkir lebih kecil. Seperti halnya berat benda tadi, semakin besar suatu benda, maka volumenya akan semakin besar. Dan semakin kecil atau semakin ringan suatu benda, maka volumenya pun akan semakin kecil. Dan benda juga memiliki wujud. Wujud benda dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, benda padat. Benda padat memiliki bentuknya tetap. Yang kedua, tidak mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya, boneka beruang, boneka kura-kura, mainan jamur, dan mainan-mainan yang lainnya. Contoh yang lainnya, contoh benda padat yang lainnya adalah meja, kursi, lemari, kipas angin. Coba anak-anak sebutkan benda-benda padat yang ada di rumah anak-anak semuanya. Apa saja? Ya, contohnya TV. Apalagi? Pel, bagus. Apalagi? Kompor. Apalagi? Gelas, bagus. Masih banyak benda-benda padat yang ada di sekitar kita. Yang kedua, wujud benda adalah benda cair. Adapun ciri-ciri benda cair yaitu bentuk benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, perhatikan gambar ini. Contohnya ini sirup. Sirup apabila dimasukkan ke dalam teko, maka bentuknya akan seperti teko. Dan apabila sirup dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Dan selanjutnya, apabila sirup dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Nah, begitulah sifat atau ciri benda cair, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Apabila kita masukkan ke dalam ember, maka bentuknya akan berubah menjadi ember. Dan apabila kita masukkan ke dalam Tupperware, maka bentuknya akan seperti Tupperware, dan begitu juga seterusnya. Dan wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Benda gas memiliki bentuk tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Apa contohnya? Yaitu balon gas. Selanjutnya kita belajar tentang gerak benda. Benda yang mudah digerakkan apa saja? Nah, perhatikan video berikut ini ya.
sekarang anak-anak sudah melihat benda yang mudah digerakkan. Sekarang kita belajar benda yang sulit digerakkan. Contohnya, benda berukuran besar dan berat akan sulit untuk digerakkan. Contohnya waktu kita mendorong lemari, waktu kita mendorong mobil, waktu mesin mobilnya mati. Apalagi yang benda yang mudah digerakkan, contohnya bangunan, dan masih banyak lagi benda-benda yang akan sulit digerakkan. Nah, lihat gambar ini. Sepeda lebih mudah meluncur di jalan yang mulus, di jalan yang datar, di jalan yang beraspal. Dan sepeda akan sulit melintas di jalan yang berbatu atau di jalan yang bergelombang. Itulah benda yang sulit digerakkan. Nah, sekarang kita pelajari tentang apa penyebab gerak benda. Silakan tonton video ini ya. Nah, itulah beberapa penyebab gerak benda bisa bergerak. Selanjutnya kita belajar tentang benda dapat digerakkan oleh tenaga hewan. Contohnya sapi menarik alat pembajak sawah. Apalagi? Contohnya adalah benda juga dapat digerakkan oleh tenaga mesin. Contohnya mobil. Nah, karena mobil punya mesin, maka benda atau mobil bisa bergerak. Apalagi? Contohnya kipas angin dan blender. Kipas angin dan blender digerakkan oleh tenaga listrik. Nah, itu disebut dengan benda elektronik. Semua benda elektronik digerakkan oleh tenaga listrik. Apalagi mobil mainan. Mobil mainan digerakkan karena adanya baterai. Selanjutnya magnet. Nah, magnet menarik penjepit kertas. Apalagi? Nah, ini ada mainan Pegas yang ada di taman, dapat bergerak naik turun. Selanjutnya kita akan belajar tentang kegunaan benda. Setiap benda pasti ada kegunaannya. Nah, kita perhatikan benda-benda apa saja yang ada di dalam kelas kita. Nah, contohnya papan tulis. Nah, apa kegunaan papan tulis? Papan tulis kegunaannya yaitu untuk tempat guru menulis materi yang diajarkan. Apalagi benda yang ada di dalam kelas kita, yaitu jam. Apa fungsi jam? Apa kegunaan jam? Nah, jam berguna untuk menunjukkan waktu, ya. Apalagi yang benda yang ada di dalam kelas kita, contohnya yaitu lemari. Nah, lemari gunanya untuk tempat menyimpan benda, contohnya buku dan lain sebagainya. Kalau lemari yang ada di rumah anak-anak semuanya, pasti gunanya ada untuk tempat pakaian. Nah, apalagi benda yang ada di dalam kelas kita, yaitu meja. Nah, di dalam kelas pasti ada meja. Apa guna meja? Ya, guna meja adalah untuk tempat menulis. Yang kelima, contoh meja yang ada di dalam kelas, contohnya kursi. Nah, kursi gunanya untuk tempat duduk. Nah, dan masih banyak lagi benda-benda yang ada di dalam kelas. Nah, coba sebutkan. Apa contohnya? Ya, dinding. Apa kegunaannya? Kira-kira gunanya? Apalagi lantai. Nah, lantai. Kira-kira apa kegunaan lantai? Nah, bagus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di jalan raya. Apa contohnya benda yang ada di jalan raya? Perhatikan. Yang pertama ada trotoar.
Kegunaan trotoar yaitu pembatas jalan raya, gunanya untuk pejalan kaki. Pertama, fungsi trotoar untuk pembatas jalan raya, dan yang kedua gunanya untuk pejalan kaki, bukan untuk berdagang ya. Apalagi? Ya, benda yang ada di jalan raya contohnya rambu lalu lintas. Ayo, siapa anak-anak yang sering melihat rambu yang ada di jalan raya? Nah, apa kegunaan rambu lalu lintas? Yaitu gunanya memberikan peringatan atau larangan atau perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Nah, contohnya ada tulisan huruf P yang warna biru, itu gunanya itu adalah tempat memarkirkan mobil. Tetapi kalau ada huruf P gambarnya merah dan disilang, itu tandanya larangan, tidak boleh berhenti di situ. Dan masih banyak lagi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Apabila anak-anak keluar rumah, perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di pinggir jalan ya. Nah, kira-kira kegunaannya apa? Kalau tidak tahu, tanyakan sama orang tuanya ya. Ya. Selanjutnya apa lagi benda yang ada di jalan raya? Yaitu zebra cross. Siapa anak-anak yang pernah melihat zebra cross di jalan raya? Angkat tangan. Iya, bagus. Adapun fungsinya, kegunaan zebra cross adalah tempat penyeberangan di jalan untuk pejalan kaki. Tapi syaratnya harus menunggu lampu merah dulu ya, baru menyeberang supaya tidak nanti terjadi kecelakaan. Bos. Selanjutnya ada lampu lalu lintas. Nah, siapa anak-anak yang pernah melihat lampu lalu lintas? Angkat tangan. Ya, jangan angkat kaki ya. Bagus. Apa kegunaan lampu lalu lintas kira-kira anak-anak? Iya, lampu lalu lintas berguna untuk mengatur kendaraan yang melintas. Warna merah artinya ya berhenti, warna kuning artinya ya hati-hati atau bersiap-siap. Dan yang ketiga, warna lampu lalu lintas adalah warna hijau. Bagus. Apa kegunaan lampu hijau? Yaitu kita sudah diperbolehkan untuk berjalan. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang benda dan ciri benda dan kegunaannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Dan lebih kurang Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.